Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Hari ini aku ingin berangkat sekolah, tapi kan jadwal kita daring Lani. Mari kita saksikan video pembelajaran ini saja. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca bacaan, kalian harus dapat mengidentifikasi interaksi antara manusia dan lingkungannya dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan peran serta dalam pemilihan RW atau RT dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan tata cara pemilihan ketua RW atau RT dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan membaca bacaan, kalian harus dapat mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Mari anak-anak, kita menuju ke materi yang pertama. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca buku paket halaman 67. Nah, sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Mari membahas pertanyaan bersama. Nah, setelah kalian baca, di bawahnya ada pertanyaan ya anak-anak di buku paket kalian. Nah, kita bahas supaya nanti kalau ada soal yang lain, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Nah, interaksi yang terjadi adalah manusia mengambil kayu dari hutan untuk dijadikan sandal refleksi ya. Sandal yang itulah anak bisa memijit ketika digunakan untuk berjalan. Nah, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Nah, kalian diminta untuk menjelaskan. Di nomor 2 ini, jawabannya adalah sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, yaitu sandal refleksi ya, yang terbuat dari kayu. Kemudian yang ketiga, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Coba kalian jelaskan. Nah, jawabannya adalah membuka lowongan pekerjaan dan menambah keterampilan warga sekitar ya. Jadi selain warga sekitar itu bekerja ke Pak Damar, warga sekitar juga belajar untuk membuat sandal refleksi dari kayu. Bahkan di bacaan dijelaskan bahwa beberapa dari mereka sudah membuka toko sendiri ya. Nah, jadi mereka bisa berjualan sendiri, tidak menjadi pegawainya Pak Damar. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Nah, usahanya Pak Damar itu kan membutuhkan kayu yang diambil dari hutan. Maka Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutannya tidak gundul dan dapat diambil lagi kayunya. Yang terakhir, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Nah, tentu saja ya anak-anak, terdapat hubungan, yaitu manusia membutuhkan alam dan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Nah, apakah kalian sudah paham? Tidak perlu kalian catat ya. Kalau kalian nanti lupa, kalian ulangi video ini. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Coba kalian perhatikan Dayu. Dayu sedang menata meja dan taplaknya. Oh, ternyata Dayu sedang membantu dalam pemilihan ketua RW. Kira-kira peran serta apa yang dapat kalian lakukan dalam pemilihan RT atau RW di lingkungan kalian? Nah, yang pertama, kalian bisa ikut membantu menata meja dan kursi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyaksikan penghitungan suara. Jadi kalian jadi saksi anak-anak. Yang ketiga, membantu menyajikan makanan dan minuman. Ini terutama yang perempuan ya.
Kemudian yang keempat, mengambil foto untuk dokumentasi. Nah, kadang-kadang kalian akan dimintakan untuk memfoto ya ketika proses pemilihan suara dalam RT atau RW. Yang terakhir, ikut serta dalam merapikan dan membersihkan tempat pemilihan setelah usai. Jadi setelah pemilihan usai, kalian jangan langsung pulang anak-anak. Kalian bisa ikut membantu merapikan meja dan kursinya. Nah, ini di buku kalian tidak ada anak-anak. Silahkan kalian tulis dulu di buku tematik kalian ya. Nah, sembari kalian menulis, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana tata cara pemilihan ketua RT atau RW. Supaya kalian lebih jelas dalam membacanya, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 73 dan 74 ya. Nah, di dalam bacaan tersebut nanti akan dijelaskan setiap tahap yang dilakukan dalam pemilihan ketua RT atau RW anak-anak. Tapi secara singkatnya, pemilihan ketua RT atau RW itu urutannya sebagai berikut ya. Yang pertama, pembentukan panitia. Kemudian, pendaftaran calon ketua RW atau RT kepada panitia. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan. Seperti tadi ya, ketika Dayu membantu di tempat pemilihan. Yang keempat, pelantikan ketua RW. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah jelas? Coba supaya lebih jelas, kalian pause video ini, kemudian kalian baca di buku paket kalian halaman 73 dan 74. Nah, sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Mungkin kalian bertanya, apa sih manfaatnya dari pemilihan RT dan RW? Nah, pemilihan ketua RT dan RW itu bermanfaat untuk program kegiatan masyarakat di lingkungan kalian anak-anak. Jadi, ketua RT atau RW pasti memiliki rencana dan misi bagaimana cara menyejahterakan warganya. Nah, coba kalian buka buku paket kalian halaman 77 dan 78. Di sana ada contoh program kegiatan yang dilakukan oleh ketua RT atau ketua RW. Ya, sudah? Oke. Jadi program kerja pertama Pak Bakri Widodo ini ya, ketua RW-nya di wilayahnya si Udin dan teman-temannya adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga yang lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Nah, ini biasanya ada pembagian door prize juga ya anak-anak kalau jalan santai. Jadi, kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalian juga termasuk dalam program ini ya anak-anak. Jadi kalian wajib sekolah sampai lulus SMP. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Nah, ini bisa kalian dapatkan di sanggar-sanggar pelatihan ya. Kemudian yang ketiga,
turut serta dalam organisasi masyarakat seperti Karang Taruna anak-anak. Kemudian, nah contoh lain selain jalan santai itu ada sedekah desa, juga merupakan upaya pembangunan di bidang sosial dan budaya. Selain itu, juga ada lomba 17 Agustus dan malam tirakatan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah jelas tentang upaya dalam pembangunan sosial dan budaya di masyarakat? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, silahkan kalian uji pemahaman kalian dengan mengerjakan tugas hari ini. Silahkan kalian tulis jawabannya saja ya di buku tematik kalian. Sembari kalian mengerjakan, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Malam minggu nonton wayang, ceritanya Perang Pandawa. Usai sudah materi yang tayang, silahkan bercanda dan tertawa. Nah anak-anak, sekian ya materi pada pagi hari ini. Berjumpa lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.